Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, gerak. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Baik. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Aulia Asgar, Iva Wimandanti, Noval Ardi Setiawan, Regina Putri, Randy Prasetya, Ayu Dita Kumara, Dian Rahayu. Jadi hari ini hadir semua ya? Hadir. Kemudian itu yang di belakang kenapa ada satu orang yang tidak pakai baju putih? Kena hujan kemarin. Ya, yang penting hari ini hadir ya. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai bentuk cinta tanah air. Ya, Bu. Silakan berdiri. Satu orang ke depan ya, sebagai pemandu. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali.
Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu pembiakan tanaman ya. Ya, Bu. Pertama kita masuk di tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan tentang pembiakan tanaman secara menyeluruh. Kemudian peserta didik mampu membedakan pembiakan vegetatif dan generatif. Kemudian peserta didik mampu memahami kelebihan kekurangan pembiakan generatif dan vegetatif. Apa sih yang kalian ketahui tentang pembiakan tanaman? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ayo Dita. Perkembangbiakan merupakan salah satu pekerjaan dalam budidaya tanam yang dapat memberikan hasil untuk ditanam langsung di lapangan maupun dimanfaatkan sebagai bahan bibit tanaman dalam pembiakan tanaman. Iya. Pengertian pembiakan tanaman itu yaitu pembiakan merupakan salah satu pekerjaan dalam budidaya tanaman yang dapat memberikan hasil bibit untuk ditanam langsung di lapangan atau dimanfaatkan sebagai bahan bibit dalam pembiakan tanaman. Selain itu, pembiakan juga merupakan suatu sifat untuk menghasilkan individu baru untuk melanjutkan spesiesnya dan mempertahankan jenis dan peningkatan produksinya. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Jadi kita mulai pembelajarannya ya. Pembiakan tanaman itu ada dua ya. Ada dua itu apa saja? Apa saja yang kalian ketahui? Generatif dan vegetatif. Generatif dan vegetatif. Ada yang bisa bacakan satu orang? Siapa yang bacakan? Saya. Ayo Intan. Perkembangbiakan tanaman secara generatif atau secara kawin merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman yang berasal dari biji yang melalui hasil penyerbukan antara putik dengan benang sari. Pembiakan secara generatif juga dapat digunakan untuk menghasilkan jenis buah yang tidak memiliki biji. Pembiakan tanaman secara vegetatif. Pembiakan secara vegetatif adalah kegiatan mengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari tanaman bagian tersebut. Dapat berasal dari tunas, daun, cabang, batang, dan akar. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi pembiakan tanaman itu ada dua ya. Yang pertama secara vegetatif dan generatif. Jadi, perkembangbiakan tanaman secara generatif atau secara kawin merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman yang berasal dari biji yang melalui hasil penyerbukan antara putik dengan benang sari. Pembiakan secara generatif juga dapat digunakan untuk menghasilkan jenis buah yang tidak memiliki biji. Kemudian, pembiakan tanaman secara vegetatif itu adalah kegiatan pengembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari tanaman. Bagian tersebut dapat berasal dari yang pertama tunas, kemudian daun, kemudian apa lagi? Cabang, batang, dan akar tanaman. Kemudian pembiakan secara vegetatif dan generatif itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Siapa yang mau bacakan? Anggi, ayo Anggi. Anggi? Kelebihannya itu pendapatan buat biaya yang dikeluarkan relatif murah, menjadi berbanyak untuk tanaman akan berguna.
Selanjutnya, siapa yang mau baca kekurangannya? Ayo dibaca. Kekurangannya 1. Waktu masa berbuah lebih lama. Sifat turunan tidak sama dengan induknya. Varietas yang baru muncul belum pasti lebih baik. Kualitas tanaman baru diketahui sesudah tanaman berbuah. Ya, kita beri tepuk tangan dulu temannya. Di sini pembiakan secara generatif dan vegetatif itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya itu masa muda tanaman relatif pendek. Kemudian, selanjutnya, tanaman lebih cepat berproduksi. Kemudian, dapat diterapkan pada tanaman yang tidak menghasilkan biji. Kemudian, sifat-sifat yang lebih baik pada induknya dapat diturunkan. Kemudian, dapat tumbuh pada tanah yang memiliki lapisan tanah dangkal karena memiliki sistem perakaran yang dangkal. Kemudian kekurangannya. Di sini kekurangannya itu yang pertama, sistem perakaran kurang kuat karena tidak memiliki akar tunggang. Kemudian mewarisi sifat jelek induknya di samping sifat baik induknya. Kemudian biaya pengadaan bibit mahal. Kemudian waktu yang dibutuhkan relatif lama. Kemudian sulit memperoleh tanaman dalam jumlah yang besar yang berasal dari satu pohon induk. Selanjutnya masuk di contoh tanaman yang dikembangbiakan secara generatif. Siapa yang bisa bacakan? Satu orang? Ayo dibaca. Bunga kembang adalah salah satu contoh tanaman yang memiliki bunga lengkap yang memiliki putik dan benang sari yang terletak dalam satu bunga. Bunga ini disebut bunga lengkap karena mempunyai seluruh bagian bunga yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Selanjutnya, siapa yang baca? Ayo, silakan. Pada bunga dibantu oleh serangga atau kita sebut juga otomoda atau merupakan proses jatuhnya dari kepada putik bunga yang lain yang masih dalam satu pohon. Hal ini bisa terjadi karena buahnya yang menarik memiliki dari yang lengket atau menghasilkan nektar. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kedua temannya. Selanjutnya, siapa yang baca? Ayo dibaca, Aulia. Tanaman ini mempunyai bunga tidak berwarna dan bermadu atau sari yang ringan jadi tunggal untuk berkembang. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Regina. Di sini contoh tanaman yang dikembangbiakan secara generatif itu yang pertama ada bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu adalah salah satu contoh tanaman yang memiliki bunga lengkap, yang memiliki putik dan benang sari. Yang terletak dalam satu bunga, bunga ini disebut bunga lengkap karena mempunyai seluruh bagian bunga yaitu putik, benang sari, mahkota, dan kelopak. Kemudian yang kedua, bunga matahari. Bunga matahari adalah contoh bunga yang tidak lengkap. Bunga ini disebut tidak lengkap karena hanya mempunyai satu atau beberapa bagian bunga. Penyerbukan pada bunga matahari ini dibantu oleh serangga atau bisa disebut juga entomogami atau merupakan proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu pohon. Hal ini bisa terjadi karena bunganya menarik, memiliki serbuk sari yang sangat lengket dan menghasilkan nektar. Yang selanjutnya jagung. Jagung juga mengalami penyerbukan dan jagung ini merupakan contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin atau bisa disebut juga penyerbukan
anemogami. Tanaman ini mempunyai bunga yang tidak berwarna, kemudian tidak memiliki kelenjar madu setelah itu, serta memiliki serbuk yang ringan, jadi mudah untuk diterbangkan. Yang selanjutnya di sini pembiakan tanaman secara vegetatif. Siapa yang bisa bantu bacakan di atas? Ayo Dita, silakan dibaca. Tunas, contoh perkembangbiakan bersifat vegetatif alami pada tunas adalah tanaman jenis cocok bebek yang dikembangbiakan melalui tunas dan daunnya. Kedua, umbi adalah bagian tanaman yang melekat dalam karena dengan makan seperti ini untuk dan umbi lapis. Tiga, geragi atau saldol adalah batang tumbuhan atau menjalar dengan permukaan tanaman. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan silikon yaitu proses pangan dan rumput. Keempat, sayuran terletak pada Tepuk tangan dulu sama Dita. Di sini pembiakan tanaman secara vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami adalah cara tumbuhan memperbanyak biji tanpa melalui proses kawin, artinya tidak memerlukan bunga, serbuk sari atau putik. Jenis berkembang biak vegetatif yaitu pertama, tunas. Contohnya perkembangbiakan bersifat vegetatif alami pada tunas adalah tanaman jenis cocor bebek yang dikembangbiakan melalui tunas pada tepi daunnya. Kemudian umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan seperti umbi batang, kemudian umbi akar, dan umbi lapis. Selanjutnya gerapih atau stolan adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanaman. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan stolan yaitu stroberi, pegagan, dan rumput teki. Kemudian spora. Spora terletak pada kotak spora dan berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang bintik-bintik kecoklatan. Fungsi spora sebenarnya adalah alat persebaran biji. Kemudian rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat seperti lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, dan temulawak. Selanjutnya di sini ada pembiakan tanaman secara generatif buatan. Siapa yang bisa bacakan satu orang? Ya, Bu. Ayo silakan. Pembiakan generatif buatan. Tumbuhan bisa memperbanyak diri secara alami seperti melalui tunas, umbi, atau batang yang tumbuh sendiri. Tumbuhan juga bisa berkembang baik dengan buatan manusia. Cara seperti ini dibuat pembiakan generatif buatan disebut buatan karena manusia ikut campur tangan dalam proses yang memperbanyak tanaman. Jenis perkembangan baik generatif buatan yaitu pembiakan dengan stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tumbuh, tanam, akar, daun, atau batang. Dan pembiakan dengan cangkok adalah cara membuahkan akar tumbuh dari batang tanaman yang cangkok. Pembuatan dengan okulasi merupakan penggabungan dua tanam dan masing-masing tanaman memiliki keunggulan yang berbeda. Pembiakan dengan sambung grafting merupakan menggabungkan batang bawah dengan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga terjadi penyatuan dan kombinasi yang akan
terus tumbuh membentuk tanaman baru. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Komang. Oke. Di sini pembiakan tanaman secara vegetatif buatan yaitu tumbuhan bisa diperbanyak diri secara alami seperti melalui tunas, kemudian umbi atau batang yang tumbuh sendiri. Tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan bantuan manusia. Caranya seperti ini, disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Disebut buatan karena manusia ikut campur tangan dalam proses perbanyakan tanaman. Jenis perkembangan biakan vegetatif buatan yaitu yang pertama, pembiakan dengan stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, jakar, daun, atau batang. Pembiakan dengan cangkok adalah cara menumbuhkan akar tumbuhan dari batang tanaman yang dicangkok. Kemudian pembiakan dengan okulasi merupakan penggabungan dua tanaman dari masing-masing tanaman memiliki keunggulan yang berbeda. Kemudian pembiakan dengan sambung grafting merupakan penggabungan batang bawah dengan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga terjadi penyatuan dan kombinasi yang akan terus tumbuh membentuk tanaman baru. Selanjutnya di sini ada video tentang pembiakan tanaman secara vegetatif dan generatif ya. Perhatikan videonya ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses kawin atau pembuahan. Proses ini membutuhkan alat kelamin jantan dan betina sama seperti pada hewan. Alat kelamin jantan pada tumbuhan yaitu benang sari, sedangkan alat kelamin betinanya adalah puting. Berikut ini adalah tahap perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, penyerbukan. Penyerbukan yaitu jatuh atau berpindahnya serbuk sari ke kepala puting. Penyerbukan ini bisa dibantu oleh angin, air, serangga, atau hewan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pembuahan. Setelah proses penyerbukan, selanjutnya yaitu proses pembuahan, di mana serbuk sari akan membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh menuju bakal biji dan terjadilah peleburan antara sel sperma atau serbuk sari dengan sel telur atau puting. Hasil peleburan ini disebut zigot. Nah, yang ketiga adalah pembentukan biji dan buah. Setelah proses penyerbukan dan pembuahan berhasil, bagian-bagian bunga akan mengalami perubahan untuk membentuk biji dan buah. Berikut penjelasannya. Zigot, hasil pembuahan akan membelah dan berkembang menjadi embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Embrio terdiri dari bagian-bagian utama seperti radikula atau calon akar, hipokotile calon batang, dan kotiledon atau calon daun. Kotiledon juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan. Bakal biji yang telah dibuahi akan berkembang menjadi biji. Bakal buah yang berisi satu atau lebih biji akan berkembang menjadi buah. Dinding bakal buah akan menebal dan berubah menjadi daging buah atau kulit buah. Fungsi utama buah adalah untuk melindungi biji dan membantu penyebaran biji. Selain itu, buah juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang keempat, perkecambahan. Saat buah yang di dalamnya terdapat biji lalu jatuh di tempat yang sesuai, maka akan berkecambah dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu tadi beberapa tahapan perkembangbiakan secara generatif. Adapun contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif yaitu mangga, jambu biji, alpukat, jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa bunga sangat penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan.
Coba perhatikan bunga di sekitarmu. Apakah semua bunga memiliki warna dan bentuk yang sama? Oh ya Sobat Pelajar, berdasarkan kelengkapannya, bunga dapat dibagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama, bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat reproduksi sekaligus, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina dalam satu bunga. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat reproduksi, yaitu hanya benang sari atau hanya putik. Nah, Sobat Pelajar, itu tadi ya pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang mana membutuhkan bunga dalam proses perkembangbiakannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan seperti tumbuhan jahe, bambu, dan sebagainya? Apakah mereka dapat berkembang biak? Nantikan pembahasannya pada part 2 di video berikutnya ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biaknya tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan, serta tidak menghasilkan biji sebagai bakal tumbuhan baru. Pada proses ini, bagian tubuh tumbuhan seperti batang, akar atau daun dapat tumbuh menjadi individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Secara umum, perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita bahas lebih lanjut satu persatu. Pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu cara tumbuhan berkembang biak secara alami tanpa biji dan tanpa campur tangan manusia, menggunakan bagian tubuhnya seperti batang, akar, atau daun. Di antaranya, perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu 1. Tunas. Tunas adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh dari kuncup pada batang, pangkal batang, atau akar. Tunas ini akan berkembang menjadi tanaman baru yang identik dengan induknya. Proses ini terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Contohnya adalah pohon pisang dan bambu. Nah, itulah kenapa jika kita menebang pohon pisang, beberapa waktu kemudian tunas baru akan muncul di sekitarnya dan tumbuh menjadi pohon baru. Selain tunas yang tumbuh di batang seperti pada pisang, ada pula jenis tunas lain yang muncul di bagian tumbuhan yang tidak biasa. Tunas ini disebut tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh dari bagian tubuh tumbuhan selain batang, seperti pada daun atau akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Tumbuhan ini menghasilkan tunas-tunas kecil di sepanjang tepi daunnya. Ketika tunas tersebut jatuh ke tanah, ia dapat tumbuh menjadi tanaman cocor bebek yang baru. Selain pada daun, tunas adventif juga dapat tumbuh dari akar, seperti yang terjadi pada pohon sukun. Akar sukun dapat menghasilkan tunas-tunas baru di sekitar tanaman induk, yang kemudian tumbuh menjadi pohon sukun yang baru pula. 2. Umbi. Perkembangbiakan vegetatif dengan umbi ada 3, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Bagian ini memiliki mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu kentang, talas. Jadi, untuk menanam kentang, kita bisa potong kentang yang memiliki mata tunas, lalu tanam di dalam tanah. Setelah beberapa minggu, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terdiri dari lapisan-lapisan daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga lili. Jadi, ketika kita mau menanam bawang merah, cukup ambil satu umbi bawang merah, kemudian tanam di tanah. Beberapa hari kemudian akan tumbuh tunas dan menjadi tanaman baru. Umbi akar.
Umbi akar adalah akar yang berubah bentuk menjadi organ penyimpan cadangan makanan. Umbi ini tidak memiliki mata tunas seperti umbi batang, tetapi dapat menghasilkan tunas baru dari bagian pangkal. Contohnya adalah lobak, bengkuang, dan wortel. Jadi, ketika kita mau menanam lobak, maka cukup potong bagian umbi beserta pangkal batangnya, kemudian tanam di tanah. Maka akar akan tumbuh dan berkembang menjadi umbi dan menghasilkan tanaman lobak baru. 3. Rizoma atau akar limpang atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh secara horizontal di bawah permukaan tanah dan bentuknya menyerupai akar. Rizoma memiliki ruas-ruas yang dilengkapi dengan mata tunas yang dapat berkembang menjadi tunas baru. Selain itu, rizoma juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Ketika bagian rizoma dipotong dan ditanam, ia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya, jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Jadi ketika kita ingin menanam jahe, maka kita cukup potong bagian dari jahe tersebut dan tanam di tanah. Setelah beberapa waktu, tunas baru akan tumbuh dari potongan jahe tersebut. 4. Stolon atau geradi. Stolon atau geradi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang ini akan menghasilkan akar dan tunas baru di titik-titik tertentu yang kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Cara ini memungkinkan tumbuhan untuk memperbanyak diri dengan cepat dan menyebar ke area sekitarnya. Contohnya adalah stroberi dan rumput teki. 5. Spora. Beberapa tumbuhan berkembang biak menggunakan spora. Spora adalah sel reproduksi yang sangat kecil dan dapat tumbuh menjadi individu baru jika jatuh di tempat yang cocok. Spora biasanya terdapat di bagian bawah daun atau di dalam tubuh tumbuhan tertentu. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora yaitu paku-pakuan, jamur, dan lumut. Nah, itu tadi adalah macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami yang terdiri dari tunas, kemudian umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar, kemudian akar tinggal, spora, dan stolon atau geragi. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah cara tumbuhan berkembang biak melalui bantuan manusia. Di antara cara perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu 1. Cangkok. Cangkok adalah teknik perkembangbiakan buatan yang digunakan untuk menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang sama persis dengan induknya. Teknik ini dilakukan dengan mengupas bagian kulit batang, membungkusnya dengan tanah yang subur, dan menutupnya dengan plastik atau serabut kelapa. Setelah beberapa minggu, akar akan mulai tumbuh dan batang yang dicangkok dapat dipotong untuk ditanam sebagai tanaman baru. Contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu mangga, jambu, jeruk, dan rambutan. 2. Stek. Stek adalah metode memperbanyak tanaman dengan cara memotong bagian tertentu dari tanaman seperti batang, daun, atau akar, lalu menanamnya langsung ke dalam tanah agar tumbuh akar baru. Contoh tanaman dengan stek batang yaitu singkong, mawar, dan tebu. Selain stek batang, ada juga stek daun. Contohnya yaitu menanam potongan daun dari tanaman cocor bebek, begonia, atau tanaman tidak mertua sansevieria. Ketika kita tanam daunnya, maka akan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Untuk stek akar dapat dilakukan dengan menanam bagian akar dan akan menghasilkan tunas baru. Contoh tanaman yang bisa dilakukan stek akar diantaranya yaitu raspberry, blackberry, dan masih banyak lagi. 3. Okulasi dan sambung pucuk. Okulasi dan sambung pucuk adalah teknik perkembangbiakan buatan yang digunakan untuk menggabungkan dua tanaman yang berbeda dengan tujuan mendapatkan kombinasi sifat unggul. Okulasi ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari satu tanaman ke batang tanaman lain. Sedangkan sambung pucuk dilakukan dengan menyambungkan pucuk tanaman dengan batang bawah dari tanaman yang lebih kuat.
Teknik ini sering digunakan pada tanaman buah agar menghasilkan buah berkualitas lebih baik. Contoh tanaman durian, apel, mangga, jeruk. Merunduk. Merunduk adalah cara memperbanyak tanaman dengan menundukkan atau membengkokkan batang tanaman ke tanah. Kemudian menimbunnya dengan sedikit tanah hingga tumbuh akar baru. Setelah akar cukup kuat, batang yang telah berakar dapat dipotong dan ditanam sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanaman apel dan anggur. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan selanjutnya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode memperbanyak tanaman dengan menumbuhkan bagian. Jadi tadi itu ada beberapa contoh pembiakan tanaman secara vegetatif dan generatif ya. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Berdiri dulu ya. Berdiri ya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa keluar dari kursinya dulu. Keluar ya. Sudah? Sudah siap? Siap. Apa tadi ice breakingnya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Iya. Ice breakingnya kepala, pundak, lutut, Kaki. kaki. Kita mulai ya. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sambil bicara ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, Pundak, lutut, kaki. Pundak. Kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sudah ya ice breakingnya? Tepuk tangan dulu. Duduk kembali ke tempatnya masing-masing ya. Masih ingat dengan kelompoknya minggu lalu? Masih. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sini, kemudian kelompok 3 sebelah sini ya. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Ambil kursi di sini ya. Mana kelompoknya? Sini. Ini Bu. Iya. Ya, sini sana lagi. Sudah ketemu kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Saya, Bu. Kelompok 2? Saya, Bu. 3? Ini LKPD-nya ya. Ini kelompok 2? Siap.
Kelompok 3. Tulis nama kelompoknya ya. Ya, Bu. Jawabannya bisa dicari di buku ya. Ada yang mau ditanyakan? Aman, Bu. Ada yang mau bertanya? Enggak. Sebentar. Bagaimana sih ini nomor ini kan? Ya, Bu. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ini kurang jelas. Yang mana? Yang mana kurang jelas? Ini, Bu, yang ini. Yang ini. Yang nomor 2. Ya, Bu. Yang nomor 2 ini yang ditanyakan itu bagaimana sih alur penyerbukan yang terjadi, penyerbukan yang dibantu oleh serangga, bagaimana prosesnya? Begitu ya? Ya, Bu. Misalkan prosesnya seperti apa? Misalkan serangga itu memindahkan serbuknya itu dengan cara apa? Begitu ya? Dengan cara apa serangga itu memindahkan serbuk ke tanaman lain ya? Ya, Bu. Ada yang mau bertanya? Yang bertanya lagi? Saya, Bu. Yang mana? Yang ini, Bu. Kurang jelas, saya Yang mana? belum mengerti. Nomor 1. Nomor 1. Ya, Bu. Di sini ada jenis pembiakan. Di sini di gambar ini dilihat ya. Ini jenis pembiakan apa sih yang digunakan? Jenis pembiakan apa ya? Entah stek atau apa ya? Perhatikan gambarnya ya. Ya, Bu. Ada yang bertanya lagi? Kelompok lain? Bertanya lagi? Saya, Bu. Yang mana? Yang itu gimana? Nomor 3. Nomor 3. Di sini kalian jelaskan ya atau ceritakan satu contoh jenis tanaman ya yang mengalami
kondisi bermasalah, misalkan dia itu daunnya kering atau batangnya rusak atau bagaimana ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa?
Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 belum? Kelompok 2? Sudah. Kemudian kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Sudah semua? Sudah. Kelompok 1 presentasikan dulu hasil kerja kelompoknya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Iva, Intan, Aulia, Regina, dan Nurafik. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Intan. Silakan. Jenis pembiakan. Pembiakan secara vegetatif buatan. Cara pembiakan, cangkok, melukai batang atau cabang, mengupas kulitnya, lalu dibalut dengan media tanah atau lumut basah hingga keluar akar. Alasan perlakuan, untuk mendapatkan sifat unggul dari induk yang sama, mempercepat masa berbuah atau menghasilkan tanaman yang seragam. Tujuan perlakuan, memperbanyak tanaman mangga dengan karakteristik yang diinginkan, baik dari segi kualitas buah, ketahanan terhadap penyakit, atau pertumbuhan yang cepat. Nomor 2, saat serangga hinggap di bunga untuk mencari nektar, serbuk sari dari benang sari akan menempel pada tubuh serangga. Ketika serangga berpindah ke bunga lain, baik bunga yang sama atau bunga yang berbeda, serbuk sari yang menempel pada tubuhnya dapat jatuh ke kepala putik bunga tersebut sehingga terjadinya penyerbukan. 3 jenis serangga yang membantu penyerbukan, yaitu lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Nomor 3, sebuah pohon mangga di pekarangan terlihat bermasalah. Batangnya kurus, daunnya banyak yang menguning dan berlubang karena hama, serta pertumbuhannya terhambat meski sudah lama ditanam. Setelah diperiksa, penyebab utamanya adalah tanah miskin, hara, dan serangan ulat pada daun, sehingga pohon sulit tumbuh dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Terima kasih. Saya dari kelompok 2 ini bertanya ke kelompok 1. Sebutkan perbedaan antara pembiakan vegetatif buatan, okulasi, dan sambung. Itulah tadi pertanyaan yang saya berikan kepada kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan antara pembiakan vegetatif buatan, okulasi, dan sambung. Okulasi menempelkan mata tunas dari tanaman unggul ke bawah mata, sedangkan sambung menggabungkan batang atas tanaman unggul dengan batang bawah tanaman lain. Sekian dari jawaban saya untuk kelompok 2. Sangat puas. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Itulah tadi hasil presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Saya anggota kelompok Aita Kumara, Komang Nadi Puspita, Hendra Setiawan, Putu Sarini, Noval Ardi Setiawan itu anggota kelompok kami. Komang Nadi Puspita akan membacakan hasil diskusi kami. Jenis pembiakan vegetatif buatan. Cara pembiakan, cangkok melalui batang, cabang, mengupas kulitnya, lalu dibaluti dengan media tanah lembut, basah hingga keluar akar. Alasan perlakuan, pohon mangga jika diperbanyak dengan biji, generatif, pembuatan waktu lama untuk berbuah dan sifatnya bisa berbeda dengan induknya. Dengan cangkok, sifat induk yang
unggul bisa dipertahankan. Tujuan perlakuan agar tanaman lebih cepat berbuah dan menghasilkan bibit dengan sifat sama seperti induknya. Alur proses penyerbukan serangga, misalnya lebah hinggap pada bunga untuk mencari nektar. Saat hinggap, serbuk sari dari kepala sari menempel pada tubuh serangga. Serangga berpindah ke bunga lain. Serbuk sari terbawa dan menempel pada kepala putik bunga lain. Terjadi penyerbukan yang memungkinkan proses pembuahan. 3 jenis sehingga membantu penyerbukan: lebah madu, kupu-kupu, kumbang. Pohon cabai di kebun yang tumbuhnya kurang baik, daunnya menguning, beberapa buah rontok sebelum matang, dan batangnya layu. Hal ini disebabkan karena serangga, hama, kutu, daun, serta kurangnya penyiraman. Tanaman cabai tersebut juga kurang pupuk, sehingga unsur hara dalam tanah tidak mencukupi. Itulah tadi hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Jelaskan dampak penggunaan pembiakan vegetatif terus-menerus terhadap keragaman genetik tanaman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jika hanya menggunakan vegetatif, tanaman menjadi seragam sehingga keragaman genetik menurun. Hal ini dapat membuat tanaman rentan terhadap penyakit atau pembuahan lingkungan. Baik, jika tidak ingin, ada lagi yang bertanya? Baik, terima kasih. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup dengan terima kasih dan selamat pagi. Silakan kembali ke tempatnya. Kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Dian, Anggi, Lina, Jenny, Zevana, dan Randy ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Zevana akan membacakan hasil diskusi kami. Pohon mangga, gambar perbanyakan dengan cara cangkok. Jenis pembiakan vegetatif buatan. Cara pembiakan cangkok melalui batang atau cabang, mengupas kulitnya lalu dibalut dengan median tanah atau lumut basah hingga keluar akar. Alasan pelakuan pohon mangga jika diperbanyak dengan biji generatif membutuhkan waktu lama untuk buahan dan sifatnya bisa berbeda dengan induknya. Dengan cangkok sifat induk yang unggul bisa dipertahankan. Tujuan pelakuan agar tanaman lebih cepat berbuah dan menghasilkan bibit dengan sifat sama seperti induknya. Penyerbukan oleh serangga. Saat serangga hinggap di bunga untuk mencari hektar, serbuk dari benang sari akan menempel pada tubuh serangga. Ketika serangga berpindah ke bunga lain, baik bunga yang sama atau bunga berbeda, serbuk sari yang menempel pada tubuhnya dapat jatuh ke
kepala butik bunga tersebut sehingga terjadi penyerbukan. Ada 3 jenis serangga yang membentuk penyerbukan. 1 lebah, 2 kupu-kupu, 3 kumbang. Tuliskan dan ceritakan kondisi 1 pohon atau tanaman yang memiliki masalah pertumbuhan. Sebuah pohon kelapa terlihat bertumbuhnya terhambat daunnya, puncak kekuningan, pelepah cepat kering, dan buah yang dihasilkan sedikit serta kecil. Masalah ini disebabkan tanah miskin, unsur hara, dan adanya serangan hama kumbang tanduk. Itulah hasil presentasi kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Mengapa kegiatan regeneratif pada kelapa sawit lebih banyak digunakan dibandingkan vegetatif? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Karena kelapa sawit sulit diperbanyak secara vegetatif, perbiakan generatif dan biji lebih efektif meski memerlukan seleksi benih untuk menghasilkan bibit unggul. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Oke, sekian dan terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih ya hasil diskusinya. Kemudian yang kalian jawab tadi itulah hasil dari pertanyaan tadi ya. Sudah itu jawabannya, begitu ya? Ya, Bu. Kita tepuk tangan dulu untuk hasil kelompok diskusinya. Jadi tadi itu tentang pembiakan pada pohon pada tanaman ya. Hasilnya tadi jenis pembiakannya yaitu pembiakan tanaman secara vegetatif buatan. Kemudian cara pembiakannya yaitu pembiakan secara cangkok. Kemudian caranya mencangkok itu melukai batang atau cabang, kemudian mengupas kulitnya, lalu dibuatkan media tanah ya, atau lumut basah sehingga keluar akar. Kemudian alasan perlakuannya tadi, alasannya yaitu untuk mendapatkan sifat unggul dari induk yang sama ya, mempercepat masa berbuah atau menghasilkan tanaman yang seragam. Kemudian tujuan perlakuannya yaitu memperbanyak tanaman mangga dengan karakteristik yang diinginkan, baik dari segi kualitas buah, ketahanan terhadap penyakit atau pertumbuhannya yang cepat. Kemudian yang kedua tadi tentang penyerbukan. Di sini penyerbukannya yang dilakukan oleh serangga yaitu saat serangga hinggap di bunga untuk mencari nektar, serbuk, sari, dan benang sari akan menempel pada tubuh serangga. Ketika serangga berpindah ke bunga lain, baik bunga yang sama atau bunga yang berbeda, serbuk sari yang menempel pada tubuhnya dapat jatuh ke kepala putik bunga tersebut. Kemudian sehingga terjadinya penyerbukan ya. Setelah itu pertanyaan yang ketiga, jenis-jenis serangga apa saja yang membantu penyerbukan? Yang pertama ada jenis serangga apa saja? Yang tadi? Lebah. Ada lebah. Kemudian apa lagi? Kupu-kupu. Apa lagi? Kumbang. Kumbang. Jadi itu ya ketiga jenis
serangga yang melakukan penyerbukan ya, lebah, kupu-kupu dan kumbang. Kemudian masalah pertumbuhan pada tanaman. Di sini sebuah pertumbuhan tanaman pada mangga ya. Di perakaran terlihat bermasalah, batangnya kurus, kemudian daunnya banyak menguning dan berlubang karena serangan hama. Setelah itu serta pertumbuhannya menghambat meskipun sudah lama ditanam. Setelah diperiksa, penyebab utamanya adalah tanah yang miskin unsur hara dan serangan ulat pada daun, sehingga pohon sulit tumbuh dengan baik ya. Masih semangat? Masih semangat? Berdiri dulu ya. Kita ice breaking. Jangan terlalu mepet sama temannya ya. Ice breakingnya kita kali ini tepuk cinta. Yang pertama cinta kecil, kemudian cinta sedang, cinta besar, kemudian cinta semua. Oke, kita mulai ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, terima kasih ya. Kembali ke tempatnya. Mari kita sama-sama menyimpulkan hasil diskusi tadi. Siapa yang mau menyimpulkan? Kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1. Kesimpulannya. Membiarkan tanaman secara generatif dimulai dengan penggabungan gamet jantan dan gamet betina dari tanaman induk. Itu saja, Bu. Ya, itu saja. Lanjut. Kesimpulan dari kelompok 2. Pembiakan vegetatif adalah proses produksi tanam dengan sebagai bagian tanam alat perbanakannya. Itulah tadi hasil penyimpulannya. Lanjut, kesimpulan dari kelompok 3. Perkembangbiakan merupakan salah satu pekerjaan dalam budidaya tanaman yang dapat memberikan hasil bibit untuk ditanam langsung di lapangan. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, merupakan salah satu cara membudidayakan tanaman yang berasal dari biji. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian dari tanaman. Sudah, Bu? Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan dari pembiakan tanaman yaitu perkembangbiakan merupakan salah satu pekerjaan dalam budidaya tanaman yang dapat memberikan hasil bibit untuk ditanam langsung di lapangan atau dimanfaatkan sebagai bahan bibit dalam pembiakan tanaman. Selain itu, pembiakan merupakan suatu sifat untuk menghasilkan individu baru, untuk melanjutkan spesiesnya, mempertahankan jenis dan meningkatkan produksi. Jadi kita lakukan refleksi dari hasil diskusi tadi ya. Buat refleksinya ya. Jadi di situ kalian tulis tentang bagaimana perasaan kalian saat diskusi tadi, kemudian apa kendala yang kalian hadapi. Setelah itu kalian tulis juga apa yang kalian lakukan untuk menambah pemahaman kalian tentang materi hari ini. Setelah selesai menulis refleksinya bisa ditempel di papan tulis ya. Iya. Kalau sudah langsung tempel ya.
Yang lain refleksinya? Sudah semua ya? Sudah. Jadi di sini perasaannya semuanya senang ya? Ya. Di sini ada kendalanya video praktek secara langsung sangat seru dan menambah wawasan yang lebih luas. Jadi ini ya untuk prakteknya nanti kita lakukan minggu depan ya, praktek secara langsungnya, praktek stek atau cangkok dan lain sebagainya ya. Kita lakukan minggu depan ya. Siap. Jadi untuk pembelajaran minggu depan kita lakukan praktek ya. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Silakan untuk berdiri. Iya. Kita tepuk tangan dulu. Demikian untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk keseharian. Kemudian jangan lupa ya di rumah itu belajar agar kalian bisa mengingat kembali ya pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sudah belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berterima kasih kepada Bu Guru. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya atas semangatnya hari ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semangat hari ini ya. Kalian bisa istirahat dulu untuk menunggu jam selanjutnya. Silakan istirahat. Kasih ya.